Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raisa sama Dila ingin menjelaskan mengenai cara perhitungan risiko dalam investasi syariah. Kalau kemarin kan kita udah bahas mengenai return, tingkat return pada investasi. Namun pada video kali ini kita akan menampilkan bagaimana cara menghitung risiko dalam investasi syariah. Kita langsung masuk aja ke soal pertama. Yang soal pertama itu ada menghitung tingkat return dan risiko pada jenis investasi tunggal yang akan dijelaskan oleh Mbak Fadila Mirawati. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama nomor 1 yang harus kita lakukan yaitu kita membuat tabel yang dua tabel yaitu return dan probability. Di mana yang diketahui di soal itu yang return yang pertama itu adalah 0,08. Probability-nya 0,2, selanjutnya yang kedua 0,09, probability-nya 0,1, return-nya 0,12, probability-nya 0,3 ya. Betul. Ya. Selanjutnya yang keempat return-nya 0,13, probability-nya 0,2, yang terakhir return-nya 0,14 dan probability-nya 0,2. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mencari expected return-nya, yaitu dengan cara dikalikan antara return dikalikan dengan probability, yaitu seperti 0,8 dikali 0,2 dan selanjutnya yaitu ya, dan hasil yang didapatkan adalah 0,12 atau kita persenkan jadi 12%. Selanjutnya yang kita cari adalah varian. Jadi cara mencari varian itu return contohnya return pertama 0,08 kita kurangi dengan hasil dari expected return-nya yaitu 0,12 terus kita pangkatkan 2. Terus kita kali dengan probability-nya. Jadi 0,08 dikurangi probability hasil dari expected return-nya 0,12 dipangkatkan 2 dan dikalikan dengan probability yang pertama itu 0,2. Begitu juga selanjutnya sehingga kita mendapatkan hasil di sini yaitu 0,00051. Nah, langkah selanjutnya kita harus mencari standar deviasi, yaitu caranya hasil dari varian yaitu 0,0051 kita akarkan, yaitu yang didapat 0,022 atau kita persenkan jadi 2,2%. Oke, selanjutnya nomor 2. Oke, jadi nomor 2 yaitu kita menghitung tingkat return dan risiko pada portofolio. Ya. Caranya yaitu yang diketahui di nomor 2 ada return saham A sebesar 8%, return saham B sebesar 10%, standar deviasi saham A 10%, standar deviasi saham B 20%, ada koefisien return saham A dan B yaitu min 0,6. Selanjutnya ada kombinasi investasi yang kita ketahui di soal ada 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Jadi nomor 2, langkah-langkah yang harus kita kerjakan yang pertama kita membuat skenario yang mana W1 ditambah W2 yaitu sama dengan 1. Jadi kan sudah diketahui di soal kalau kombinasi investasinya 0. Berarti kita harus buat kayak ke 100% gitu. Jadi kalau contohnya kita mau berinvestasi di saham 1 dan saham 2. Kalau kita berinvestasi di saham 1 sebesar 0%, berarti kita investasi di saham 2 sebesar 100%. Gitu juga selanjutnya. Kalau kita mau berinvestasi di saham pertama 0,2%, maka di saham kedua kita akan investasikan sebesar 0,8%. Yang ketiga 0,4 berarti di saham kedua 0,6. Yang keempat di saham 1 0,6%, maka di saham 2 kita 0,4%. Selanjutnya di saham 1 0,8% dan di saham 2 0,2%. Selanjutnya di saham 1 ada 1% dan di saham 2 kita berinvestasi sebanyak 0%.
Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mencari expected return-nya, di mana rumusnya yaitu W1 dikali expected return 1 ditambah W2 dikali expected return 2 sama dengan hasilnya W1, di mana expected return yang expected return yang W1 itu hasil nilainya 0,08. Terus W2 hasilnya 0,1. Selanjutnya kita mencari varian, yaitu rumusnya W1 kuadrat dikali standar deviasi, bukan sih? Iya ya, Raisa? Iya, standar deviasi. Oke, kasih. Jadi W1 dikali W1 kuadrat dikali standar deviasi 1 kuadrat plus W2 kuadrat dikali standar deviasi 2 kuadrat ditambah 2 dikali W1 dikali W2 dan dikali koefisien 1, 2 dikali standar deviasi 1 dan standar deviasi 2. Jadi selanjutnya W1 kuadrat hasil dari standar deviasi 1 yaitu 0,1 tambah W2 kuadrat dikali standar deviasi 2 yaitu 0,2 kuadrat dikuadratkan 2 plus 2 dikali W1 W2 dikali minus 0,6 dikali 0 dan dikali 0,2. Hasil yang kita dapatkan adalah 0,01 yaitu didapat dari 0,1 kuadrat. Selanjutnya 0,04 didapat dari 0,2 kuadrat dan minus 0,024 itu didapat dari hasil dari minus 0,6 dikali 0,1 dikali 0,2. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya bagian A. Seperti yang diketahui pada tabel yang sebelumnya, W1-nya 0 dan W2-nya adalah 1. Jadi seperti contoh yang di atas, cara mencari expected return-nya kayak tadi. Jadi 0,08 dikalikan dengan W1, yaitu W1-nya adalah 0, dan 0,1 dikalikan dengan W2, yaitu hasilnya 1. Maka hasil yang kita dapatkan 0,1 atau 10%. Selanjutnya untuk mencari standar deviasi, untuk mencari varian, caranya juga sama seperti contoh di atas, 0,01 dikali W1 kuadrat, yaitu W1-nya di atas 0 dikuadratkan, plus 0,04 dikali 1 kuadrat, plus 2 dikali W1 W2, yaitu 2 dikali 0, dan dikali 1 dikali minus 0,6 dikali 0,1 dikali 0,2, maka hasil yang kita dapatkan adalah 20%. Selanjutnya, yang B juga sama, W1-nya diketahui 0,2 dan W2-nya diketahui 0,8. Selanjutnya, hasil dari expected return yang kami dapatkan adalah 9,6%. Varian yang kami dapatkan yaitu 15%. Yang ketiga, yang C, W1-nya 0,4 dan W2-nya 0,6. Expected return yang kami dapatkan adalah 9,2%, dan varian yang kami dapatkan adalah 10%. Selanjutnya yang D, W1-nya 0,6 dan W2-nya 0,4. Jadi expected return yang kami dapatkan adalah 0,08 atau 8. Oh, sorry, Allah salah baca. W1-nya 0,6 dan W2-nya 0,4. Jadi expected return yang kami dapatkan 0,88 atau 8,8%, dan variannya variannya 7%. Selanjutnya yang E, W1-nya adalah 0,8 dan W2-nya adalah 0,2. Expected return yang kami dapatkan adalah 0,084 atau 8,4%, dan varian yang kami dapatkan adalah 0,06 atau 6%. Selanjutnya yang F, yang diketahui W1-nya adalah 1 dan W2-nya adalah 0. Expected return yang kami dapatkan adalah 8
0,08 atau 8%, dan varian yang kami dapatkan adalah 0,01 atau 10%. Jadi teman-teman, cara pengerjaannya itu sama seperti contoh yang di atas, tinggal kita aplikasikan semuanya dari A sampai F, itu caranya sama aja. Baik, selanjutnya untuk penjelasan skenario dan nanti kurvanya akan dijelaskan oleh Mbak Raisa. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Mbak Dila. Jadi tadi mau merevisi dikit sebenarnya yang tadi sempat saya tulisin. Yang ini namanya varian, terus di sini itu hasil dari standar deviasi atau lambangnya tuh seperti ini, gamma, seperti itu. Ini gambarnya jelek nggak apa-apa lah ya. Nah, karena kalau kita mau menghitung standar deviasi itu caranya harus mengakarkan varian, dan angka yang persenan di sini itu adalah standar deviasi yang telah kita peroleh. Terus setelah perhitungan yang panjang, saya hapus dulu. Ini kami buat tabelnya. Jadi dari skenario A yang W1-nya 0, W2-nya 1, itu ditemukan expected return-nya 10% dan standar deviasi 20%. Begitu pula sampai yang F, W1-nya itu 1, W2-nya 0, expected return yang didapatkan 8% dan standar deviasi 10%. Dari sini kita dapat membuat kurva, dan ini kurva yang bisa kami gambarkan. Ini saya akan menjelaskan titik-titik makna dari titik-titik di sini. Jadi di titik A, titik B ini bisa kita lihat bahwa investasi atau sekuritas atau produk investasi tersebut memiliki resiko yang tinggi yang diikuti dengan return yang tinggi atau bisa kita sebut high risk high return. Terus buat yang C sama yang D ini buat ke moderate. Mungkin yang C, mungkin lebih tepatnya yang C ini moderate karena resiko produk investasi tersebut sedang-sedang aja dan returnnya juga sedang-sedang aja. Sedangkan yang D sama E ini lebih cocok untuk produk investasi yang low risk, low return. Low risk, low return ini bagusnya untuk investor konservatif. Terus yang tadi yang C ini yang medium itu investor moderate, investor dengan berprofil resiko moderate, dan yang A sama B ini bagusnya untuk investor berprofil resiko agresif. Nah, sedangkan untuk di titik F ini sebenarnya produk investasi yang tidak diharapkan atau jangan sampai melakukan investasi seperti di titik F karena apa? Karena di titik F itu dia resikonya tinggi tapi returnnya paling kecil. Dan ini bisa dibilang produk investasi yang berada di titik F itu tidak layak untuk diinvestasikan. Oke, terus kita lanjut ke soal nomor 3. Saya lihatkan dulu soalnya. Ini mengenai menghitung tingkat return berdasarkan CAPM. CAPM ini biasanya sering ditemukan dalam menghitung analisis saham. Seperti ini soalnya, atau bisa saya rangkum seperti ini. Jadi yang diketahui risk free rate itu 10% dari suku. Ya, Islamic bond ini bisa disebut suku. Itu sebesar 10%. Terus expected return marketnya itu 15% dan beta diketahui di sini 0,7%. Nah, cara menghitungnya itu adalah R sama dengan R risk free rate plus beta dikurung R market kurangi R risk free rate. Ini terserah betanya mau ditaruh di depan apa di belakang, itu sama aja karena ini perkalian. Nah, terus kita masukin angkanya, R freeze rate-nya 10%, ini saya tulis 10/100, terus betanya 0,7, terus dalam kurung 15% dikurangi 10%. Kita dapatkan di sini R-nya 10/100 kali 0,7 dikali 5/100, atau ini kita buat desimal atau kita desimalkan, ini R-nya jadi 0,1 tambah 0,7 kali 0,05. Ini langsung aja kita hitung, hasil akhirnya ditemukan bahwa R-nya ini kalau dipresentasikan yaitu 13,5%. Mungkin sekian pemaparan dari saya dan Dila. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.